sebagai calon guru penggerak, maka kita perlu untuk melakukan diseminasi agar Bapak Ibu dapat mendapatkan sharing ilmu tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif, sehingga Bapak Ibu dapat mengimplementasikannya bagi guru-guru, bagi murid-murid di kelas kita, di sekolah kita. Bagaimana Bapak Ibu? Hari ini semangat tidak? Semangat. Coba dulu, ketika saya bilang tepuk 5S, kita speaking dulu ya, biar Bapak Ibu semangat ya. 1, 2, 3, tepuk 5S. Tersenyum, beri salam, menyapa, sopan, santun. Oke, baik. Jadi nanti ketika saya bilang ini, saya sampaikan SLB Negeri Bina Bangsa, Bapak Ibu semua menjawab hebat, ya. Sekali lagi ya, SLB Negeri Bina Bangsa hebat. Ini agak lucu. Coba semangat sedikit. SLB Negeri Bina Bangsa hebat. Oke, baik ya. Sekarang kita langsung masuk ke tujuan pembelajarannya adalah untuk menyampaikan pembelajaran. Jadi di sini saya menyampaikan apa yang telah saya dapat pada program guru penggerak, kemudian melakukan diseminasi pada Bapak Ibu guru pada siang ini agar Bapak Ibu guru memperoleh materi yang sama, kemudian dapat mengimplementasikannya kepada murid-murid kita di kelas kita masing-masing dan juga untuk di sekolah kita. Nah, jadi pada materi siang ini, pada modul 1.4 budaya positif itu ada 6 materinya. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima posisi kontrol. Dan berikutnya adalah restitusi, segitiga restitusi. Bapak Ibu sebelumnya pernah dengar tidak kata-kata restitusi, kemudian posisi kontrol? Bagaimana Ibu? Belum pernah ya? Bagaimana dengan Mutari? Belum ya? Jadi jika belum pernah, maka kita saksikan sampai selesai sehingga apa kata-kata yang mungkin agak asing di telinga kita, di penglihatan kita, dengan kita mengikuti presentasi ini, semoga menambah pengetahuan kita. Nah, ini dia. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita mulai belajar ya. Nah, di sini. Jadi di dalam disiplin positif itu, dalam teori kontrol oleh Dr. William Glasser, sering kita dengar atau ilusi itu seperti anggapan ya, belum tentu benar, hanya ilusi saja. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini beranggapan bahwa ilusinya, anggapannya guru dapat mengontrol murid. Kenyataannya bagaimana? Bisa tidak guru mengontrol murid? Bagaimana itu? Tidak ya. Karena yang mengontrol murid itu tersendiri adalah murid itu sendiri. Sedang kita cuma membimbing, mengarahkan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan manfaat. Ya, ilusi kita semua penguatan atau reward, ya, reward atau penghargaan akan membuat efektif dan bermanfaat. Tapi kenyataannya belum tentu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga belum tentu. Berpulang pada diri masing-masing. Berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memang bisa orang besar karena dia sudah besar dan bisa memaksa. Namun kenyataannya belum tentu juga. Walaupun dipaksa, jika murid tidak mau, maka tetap tidak akan dilaksanakannya. Itu merupakan ilusi ya. Nah, berikutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Jadi di sini Bapak Ibu, stimulus respon itu teori dari siapa? Ada tahu tidak? Stimulus respon itu misalnya kita ngajar anak autis, ya kan? Kita sering itu ketika biar anak autis mau melakukan sesuatu, kita kasih reward.
sampaikan. Pada reward pertama, pada pelaksanaan pembelajaran pertama kita memberikan reward, maka murid dia akan mau melakukannya karena dia mau berharap pengharapan imbalan. Yang kedua mau, lama-lama mau tidak dia sudah bosan kan? Nah, itu merupakan stimulus respon. Jadi realitanya kebutuhan kita sama, itu pada stimulus respon. Namun pada teori kontrol kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda. Kemudian pada stimulus respon itu semua orang memiliki hal yang sama. Pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, pandangan yang berbeda. Pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kenyataannya tidak semua sama pandangannya kan, pasti berbeda-beda. Kemudian juga dilihat dari perilaku buruk terhadap suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol semua perilaku itu ada tujuannya tersendiri. Pada stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, tetapi pada kenyataannya pada teori kontrol itu kita tidak dapat mengontrol semua orang. Kemudian pada stimulus respon itu ada memaksa pada suatu hal tertentu apabila gagal. Namun di pada teori kontrol itu ada kolaborasi. Jadi semua pihak itu ada kolaborasi dan konsensus. Jadi sama-sama ada keinginan, tidak ada pemaksaan. Jadi sedangkan pada stimulus respon dia ada menang kalah, sedangkan pada teori kontrol itu menang. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan. Nah, ini apa itu disiplin? Coba Bapak Ibu berikan tanggapannya sedikit. Coba Bu Tari, apa itu disiplin ya? Disiplin. Kita sering kan kita sampaikan pada murid-murid kita, kalian ke sekolah itu mesti disiplin sehingga tercapai cita-citanya dengan disiplin. Coba Bu, tunjuk tangan. Ya, silakan Bu Nurhaida. Gambaran itu disiplin itu adalah suatu keinginan diri untuk mengikuti peraturan yang sudah dibuat bersama. Berarti dari pribadi masing-masing mereka mematuhi dari peraturan yang telah dibuat secara bersama-sama ya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ya, Bu Mentari. Jadi disiplin itu bagus sekali Hidayah, berarti di situ memang keinginan masing-masing untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat bersama. Nah, ya silakan Bu Mentari mau sampaikan. Disiplin itu merupakan sikap atau perasaan untuk berlaku patuh suatu peraturan. Berarti di sini disiplin menurut Bu Mentari sikap atau perasaan ya, dari sikapnya, kemudian perasaannya untuk patuh terhadap suatu peraturan. Iya, bagus sekali ya. Nah, kita lihat ini dia. Coba perhatikan Bapak Ibu. Jadi disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi di mana ada kemerdekaan? Kita semua guru merasa merdeka tidak? Merdeka tak kita mengajar? Merdeka ya. Murid-murid merdeka tidak belajar? Merdeka ya. Dengan murid-murid dan guru sama mereka untuk belajar, maka di situ sudah ada disiplin yang kuat. Sudah ada disiplin yang kuat. Jadi Jordan Box tadi dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 2001, disiplin bahasa disiplin Cina artinya belajar. Jadi seseorang harus tahu betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu pelajaran, sehingga motivasi intrinsik yang terbangun. Seseorang yang mengikuti ini berarti mereka bisa bertanggung jawab pada apa yang mereka lakukan. Jadi disiplin itu sebenarnya nilai-nilai intrinsik, nilai-nilai dari diri sendiri, bukan dari eksternal, terhadap nilai-nilai kebajikan. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Bapak Ibu, apa itu nilai-nilai kebajikan? Menurut Pak Jabat pernah tidak mendengar nilai kebajikan? Nilai-nilai kebaikan, boleh tidak?
nilai positif, nilai kebaikan yang kita yakini kebersamaan semua warga bahwa itu adalah nilai positif yang kita yakini itu adalah nilai yang baik yang bermanfaat bagi semua orang. Berarti nilai-nilai kebaikan. Seperti kejujuran, disiplin yang tadi kita sampaikan, sopan santun, gitu. Saling menghormati itu salah satu nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan ya, nilai-nilai luhur. Oke, baik, benar sekali Bu Ida. Jadi nilai-nilai kebajikan ini perusahaan berarti secara dunia itu sudah mengakui nilai-nilai kebaikan tersebut. Jadi di sini pada program penggerak ada 6 yang diambil sumbernya. Ada dari program Kerja Pancasila, dari IPO Primary Years program, dan ada beberapa yang lain. Nilai-nilainya itu seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ya, kemudian juga toleransi, ini menurut Primary program. Rasa hormat, integritas, mandiri, ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu pernah di kelasnya ada tidak membuat nilai-nilai kebajikan? Mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan? Contohnya apa ya Bapak Ibu? Dari menghormati, setia. Nah, di sini kita di kelas ada membuat tepuk 5S. Ingat ya. Nah, seperti kita laksanakan tadi, tepuk 5S. Ya, sama-sama dia. Ayo Bapak Ibu semua berdiri dulu. Berdiri. Ya, sama-sama ya. Cek di sini ya. Oke. Ini aku. Ya. 1, 2, 3. Tepuk 5S. Tersenyum. Ulang. Belum pasnya belum sesuai ya. Belum sesuai. Enggak mau masuk ke sini ya. Tadi masuk ke kemana suaranya? Bentar. Oke. Tepuk 5S. Tersenyum. Beri salam. Menyapa. Sopan, santun. Ini ya, betul dengar suaranya Bapak Ibu ya. Tersenyum, beri salam, menyapa, sopan, santun. Iya ya, setelah tepuk 5S ini juga merupakan bagian dari perilaku positif, ya kan? Disiplin positif, mengajarkan pada murid-murid kita bagaimana mereka dapat mengimplementasikan nilai-nilai positif tersebut dengan cara sopan, santun. Jika bertemu dengan teman-teman, dengan orang lain, harus menyapa, tersenyum. Kan tidak indah jika bertemu dengan orang lain tidak tersenyum. Sedangkan dalam agama kita, senyum itu merupakan ibadah. Ya, jadi perlu kita senyum, beri salam, menyapa, kemudian sopan santun. Padahal itu kan hal-hal yang sederhana. Tetapi jika kita implementasikan, itu akan baik bagi kepribadian kita, perilaku kita. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa? Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa yang Bapak Ibu dapat dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan? Siapa yang mau ini? Sampaikan sedikit. Bu Mentari boleh? Apa yang sudah ini peroleh? Didapatkan oleh Bu Mentari?
Oke. Boleh coba di depan juga boleh? Iya, boleh. Berdiri aja kalau enggak. Jadi apa yang kita dapatkan sehingga kita tidak sia-sia duduk di sini ya kan? Jadi nanti setelah melihat tayangan video ini, materi ini nantinya kami sebagai guru kelas akan mengimplementasikan di dalam kelas. Jadi sebelum belajar, ajak anak-anak untuk 5S agar lebih semangat seperti itu kan. Lalu membuka rasa disiplin pada murid, dimulai dari kita dulu sebagai gurunya. Misalnya datang ke kelas tepat waktu seperti itu, tidak membuang sampah pada tempatnya, hal-hal yang kecil yang kita lakukan di dalam kelas. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Mentari ya. Alhamdulillah ya. Berarti Bu Mentari sudah dapat kira-kira untuk mengimplementasikan di kelas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Alhamdulillah ya. Jadi untuk materi berikutnya adalah teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Apa itu ya? Dari judulnya ini ada apa untuk kita baik kita lihat ya. Nah, ini dia. Teori motivasi. Motivasi kita hadir ke sekolah untuk apa itu ya? Untuk belajar, untuk mengajar. Nah, kita lihat ini. Jadi menurut Daingos, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi di dalam apapun untuk melakukan sesuatu hal, manusia itu ada motivasinya. Motivasinya itu 3 pada dasarnya. Apakah untuk menghindari hukuman? Dia melakukan itu, dia akan dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Seseorang melakukan sesuatu, dia dapat hadiah atau dia dapat reward atau penghargaan. Yang ketiga, seseorang melakukan sesuatu itu memang dari hati nuraninya, karena dia menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercayainya itu tadi. Ini dia motivasi. Apakah dia untuk melakukan pergi ke pasar, atau dia pergi ke sekolah, apakah dia karena takut kena hukuman, atau karena dia ingin mendapatkan reward dari gurunya, mendapatkan pujian dari gurunya, atau karena ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang telah dipercayainya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, di kelas kita, di kelas Bapak Ibu, motivasi manakah saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid? Coba Bu Nasibah. Bu Nasibah di kelas nih, ya kan? Menurut pandangan Bu Nasibah, murid-murid Bu Nasibah tersebut datang ke sekolah atau mau belajar itu berdasarkan apa? Apakah karena takut hukuman? Atau karena mendapatkan pujian dari Bu Nasibah, sehingga dia kan senang mendapat pujian? Atau karena memang murid tersebut dia ingin menghargai nilai-nilai kebajikan, karena memang dari hati nuraninya
Pancasila atau yang ada pada yang IDO tadi ya. Hebat sekali guru-guru SLB Bina Bangsa. Nah, ini dia apa perbedaan hukuman, penghargaan, restitusi. Jadi restitusi tadi itu yang menghargai diri sendiri ya. Jadi di sini kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya terlambat, dihukum tidak? Dihukum kan? Kemudian tidak nyaman untuk murid. Ya kan jika dia terlambat datang masih dia, aduh pasti bapak itu marah nanti. Ya kan tidak nyaman dia. Kemudian ada korbannya, pasti murid jadi korban karena dia terlambat. Berikutnya perilakunya pasif agresif, jadi meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memang harus ada takutnya biar sistemnya berjalan. Kemudian berlaku hanya sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ya, peraturannya kamu harus. Memang situ nanti murid masa terpaksa dia. Itu merupakan hukuman. Kemudian pada disiplin konsekuensi atau restitusi, jika konsekuensi sesuatu harus terjadi, sudah terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid, tapi dalam jangka pendek. Di sini juga korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, ya, jadi dia tidak nyaman. Terus penguatan hanya bertahan jangka pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi dari gurunya, ya. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan. Jadi di sini guru memang harus membantu mengawasi untuk murid-muridnya patuh. Apa peraturannya? Jadi di sini kata-kata mampukan kamu, seperti itu ya. Kemudian restitusi, di dalam restitusi itu merupakan pilihan, ya, ada pilihan dia. Terus menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Di sini tidak ada korban ya. Lalu murid dapat mendapatkan penguatan. Masalahnya terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab. Jadi di dalam restitusi, murid dia belajar bertanggung jawab atas perilakunya yang dilakukan. Fokus pada pemecahan masalah. Jadi di dalam restitusi, bila murid terlambat datang, jadi di sini murid tidak dihukum, tidak ada konsekuensinya, tetapi dia di sini bagaimana solusi untuk mencari jalan keluar dari terlambat tersebut. Jadi di sini ada kata-katanya itu apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut jika dia datang terlambat. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk kita mengimplementasikan contoh-contoh dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu kita akan bermain musik. Ya, kita akan mendengarkan musik. Kemudian Bapak Ibu akan menggilir. Apa ini? Nah, ini sertifikat musik namanya. Dia akan berjalan nanti Bapak Ibu silakan menggilir. Jika musiknya berhenti, maka Bapak Ibu silakan nanti untuk membaca. Ada pernyataan. Jadi nanti Bapak Ibu silakan bedakan apakah dia masuk hukuman atau konsekuensi. Ya, oke, baik. Sekarang kita dengarkan musiknya ya.
tersenggol pada saat belajar. Nah, muridnya tuh tiba-tiba tersenggol nih, tumpah airnya. Setelah tumpah, dia mengelap, membersihkan. Itu termasuk pada hukuman atau konsekuensi? Kira-kira menurut Pak Wan? Konsekuensi. Ya, silakan ditempel Pak Wan. Ini ada itunya, iya. Oke, tepuk tangan Pak Wan. Ya, konsekuensi menurut Pak Wan konsekuensi. Lanjut ya. Mana sudah? Ke sana Pak. Bentar. Oke. Bentar lagi. Oke, sama di depan. Oke, ya. Nah, silakan Ida baca. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ada murid nih, ya kan? Guru disuruh menjawab pertanyaan, tetapi dia tidak bisa menjawab. Lalu guru meminta untuk berdiri satu kaki. Bagaimana menurut Bu Ida? Itu masuk pada konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Iya, oke ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ya. Masih ada 4 soal lagi. Siap-siap ya Bapak Ibu. Saya lucu. Ayo. Ye, siapa yang sekarang? Siapa? Pak Wan sudah tadi. Berarti Putri silakan Putri volunteernya. Ayo, 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 ayo Putri. Volunteer kita. Nah, ini kita ada soal. Silakan. Oke, silakan. Berarti dia mencatat 100 kali. Itu termasuk pada hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba dulu kita lihat ya, silakan ada ini ya, waktunya. Silakan, masuk mana? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat datang ke sekolah. Kan? Oke, baik. Sudah sampai di mana? Oke, asik sekali ya. Apalagi lagi 17 Agustus kita mendengar lagu bendera, seru sekali ya. Oke, silakan. Hilang 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal. Pelajaran 10 menit. Masuk batu. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Di atas waktunya Pak. Itu atas ada. Oh iya. Iya. Mana dia? Di mana? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, menurut Pak Jabar jawabannya adalah konsekuensi, ya. Oke, tidak apa-apa. Kita tampung dulu setiap jawaban, nanti kita baru sama-sama kita bahas, ya. Oke, lanjut. Masih 2 soal lagi. Siapa yang dapat? Bu Erna. Oke. Silakan Bu Erna. Apa ini ya? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Oke. Terima kasih Bu Erna. Oke, satu dari Bu Erna. Ya, kita sudah mendapatkan. Tinggal 1 soal lagi.
Siapakah gerangan? Tadi berat. Yang udah saya. Dari pegang, dari urusan, dari pegang. Dari pegang urusan. Siapa dapat? Oke. Nah, soal terakhir. Ini ada di penutupan. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Menurut Bapak Ibu ini gimana? Ya. Apa pilihannya? Ternyata Ibu Nasibah memilih konsekuensi ya. Oke, kita periksa jawabannya benar apa salah. Oke, nah ini dia. Coba Bu Nasibah baca nomor 1. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Jawabannya hukuman. Kita lihat ya, berdiri. Iya, benar ya. Tadi jawab siapa ini, Pak? Pak Iwan, datang salam Pak Iwan. Alhamdulillah ya, sudah dapat memahami tentang konsekuensi dan hukuman. Berikutnya nomor 2. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada sang belajar. Jadi ya kan, murid yang lewat tersenggol, kemudian dia membersihkannya. Berarti konsekuensi ya. Kita lihat. Iya, benar sekali ya. Alhamdulillah. Berikutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Jadi dia tertinggal pelajaran 10 menit karena dia terlambat. Ini masuk pada konsekuensi. Kita lihat. Iya, alhamdulillah ya, benar ya. Oke, sudah hebat Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat. Ini merupakan konsekuensi, bukan hukuman ya. Karena dia memang dia terlambat. Jadi dia konsekuensi. Jadi kita rubah ya kemarin ya. Konsekuensi. Jadi tidak apa-apa. Berarti kita sudah paham di sini kan. Kita dengan kita salah, jadi kita sudah berarti belajar. Sudah paham. Nah, berikutnya lagi. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Kita lihat. Iya, benar sekali. Ya, benar sekali. Ya, siapa yang buat Pak Jabar ya? Oh, Bu Nasibah. Hebat sekali Bu Nasibah. Terakhir, murid diminta berjalan kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Ya, oke, hebat sekali ya, tepuk tangan kita semua. Alhamdulillah ya, kita sudah paham mengenai konsekuensi dan hukuman. Nah, jadi sebenarnya di dalam hukum itu ada ya, dihukum oleh penghargaan. Kita kan jika kita mengikuti lomba, sesuatu lomba, kita kan berpikir bahwa dengan saya mengikuti lomba maka saya akan mendapatkan penghargaan. Padahal di situ ada sisi negatifnya, dihukum oleh penghargaan tersebut tersendiri ya. Baik dalam pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya seperti tadi, seperti murid autis tadi ya. Seperti murid autis tadi, kita beri reward setiap dia belajar. Lama-lama jangka panjangnya dia bosan atau tidak? Bosan ya kan? Sehingga dia sudah tidak pengaruh lagi reward tersebut bagi dia. Ini merupakan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika sudah tidak pengaruh lagi reward tersebut pada murid autis tadi, sehingga efektif tidak penghargaan? Tidak efektif lagi ya kan? Itu merupakan dukungan penghargaan. Kemudian bisa bila seseorang ikut lomba. Contohnya lomba apa nih? Lomba apa Bu?
Kalau guru-guru ikut lomba apa contohnya? 17 Agustus guru-guru. Nah, boleh juga dia ikut lomba guru, ikut lomba, kemudian dapat juara 1. Rupanya temannya yang sebelah juga ikut, tetapi tidak dapat juara. Kan dia ada agak sedih, ya kan? Dengan sedih tersebut bisa saja merusak hubungan. Atau mungkin orang-orang lain, murid-murid sama murid ikut, sesama teman mereka ikut lomba olimpiade atau apa. Akhirnya dibilang kami sama-sama belajar, tapi kalau saya menang juara 1, saya tidak. Akhirnya ada yang timbul cemburu ya, karena saya iri. Iya, sehingga merusak hubungan. Itu merupakan pengaruh dari oleh penghargaan. Berikutnya lagi mengurangi ketepatan. Bisa jadi juga ya kan? Kemudian menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Karena dia sudah memberikan yang terbaik selalu, akhirnya dia sudah tidak sanggup lagi berpikir, sehingga akan mematikan kreativitas. Nah, berikutnya adalah penghargaan menghukum. Berikutnya motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, tadi kita sudah belajar apa? Poin yang kedua tadi, motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sama tidak antara hukuman, konsekuensi, restitusi? Sama? Beda ya, beda. Namanya juga beda. Tadi motivasi ada 3. Apa saja motivasi? Yang pertama, seseorang melakukan sesuatu kan ada 3 motivasinya. Mestinya tidak ya? Ya, dia melakukan sesuatu karena takut hukuman, karena takut ketidaknyamanan. Yang kedua, Ingin dapat penghargaan. iya, hebat sekali ya, ingin mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, karena dari diri sendirinya sendiri ingin menerapkan nilai-nilai kebajikan ya. Nah, kita sudah 2, sekarang yang ketiga, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Pernah dengar tidak Bapak itu keyakinan kelas? Pernah sih pernah dengar keyakinan kelas? Apa ya keyakinan kelas? Kalau komentari apa keyakinan kelas? Berarti kelasnya yakin gitu ya? Apa keyakinan kelas? Kesepakatan bersama antara murid dan guru melakukan sesuatu kesepakatan yang diyakini dan dipatuhi. Oh, tepuk tangan untuk Bu Erna ya. Alhamdulillah Bu Erna dia sudah. Berarti keyakinan kelas itu kesepakatan ya Bu Erna ya, antara warga kelas sehingga Ada sesuatu yang dirasakan dan nanti itu dipatuhi. Misalnya di dalam kelas nanti tidak saling mengganggu, nanti ada beberapa lagi, lalu hasil kesepakatannya itu ditempel di kelas. iya, mantap sekali Bu Erna ya. Alhamdulillah berarti Bu Erna sudah memahami tentang keyakinan kelas. Ini dia. Jadi keyakinan kelas itu merupakan seperti yang Bu Erna sampaikan tadi. Jadi kesepakatan antara guru dan murid-murid, mereka membuat suatu apa nilai-nilai kebajikan. Kemudian setelah disampaikan oleh guru-guru, murid-murid, seluruh warga kelas, lalu guru mencatat, bisa mencatatnya langsung ke papan tulis atau pada kertas besar ya, karton apapun yang lain atau di post-it. Kemudian dipilih media, ya, warga sekolah atau murid-murid bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi mereka semua mencurahkan pendapat tentang peraturan di kelas mereka bagaimana yang disepakati. Kemudian mencatat semua masukan-masukan tersebut. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas untuk sekolah. Kemudian dari kata-kata yang negatif dirubah ke kata-kata yang positif. Kemudian menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Keyakinan kelas berjumlah antara 3 atau 7 itu menurut kesepakatan ya. Kemudian meninjau kembali dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Lalu ditempelkan di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini merupakan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini dia. Jadi di kelas saya sudah membuat keyakinan kelas. Kita lihat ya. Keyakinan kelasnya.
Oke ya, sudah kita saksikan barusan ya cara membuat keyakinan kelas. Ada berapa tadi keyakinan kelas yang dibentuk? Ada 3 ya. Nah ini dia hasil keyakinan kelas 7C. Yang pertama berhubungan dengan menghormati orang lain. Jadi setiap anggota kelas perlu menghormati orang lain. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu disiplin. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu rasa aman. Jadi itu yang diperlukan oleh kelas 7C. Jadi hasil keyakinan kelas inilah harus disepakati oleh semua warga kelas. Nah, ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang keyakinan kelas. Ya, bagaimana cara membuat keyakinan kelas dan bagaimana cara mengubahnya dari kata-kata negatif menjadi kata-kata positif. Sudah 3 materinya ya, alhamdulillah. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini dia. Jadi pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Penguas, ini kasih sayang. Yang pertama tuh untuk bertahan hidup. Coba Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu perlu nggak tidak makan? Perlu makan ya. Perlu minum. Perlu tempat tinggal. Perlu. Itu semuanya merupakan untuk bertahan hidup kita fisiologis. Semua manusia itu perlu untuk bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Nyaman tidak jika kita bertengkar? Tidak ya. Jika kita bertengkar tidak nyaman, ada selisih paham tidak nyaman. Karena semua manusia itu perlu kasih sayang, ya, dan rasa diterima. Jadi beginilah adanya sayang, makanya diterima. Perlu kita kasih sayang. Kemudian manusia juga perlu kebebasan. Jadi jika manusia diintimidasi, itu dia tidak nyaman. Makanya kita perlu kebebasan. Yang berikutnya adalah perlu kesenangan. Yang terakhir perlu kekuasaan. Jadi inilah kebutuhan dasar manusia. Ada berapa kebutuhan kita? 5. Nah, dunia berkualitas apa itu? Dunia ini bermutu ya, berkualitas. Jadi di sini dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Ya. Bisa berisi orang-orang atau hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan penuhi kebutuhan dasarnya. Itu dia dunia berkualitas. Ya. Terus kita sudah belajar tentang 5 kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini dia ada. Berikutnya adalah restitusi 5 posisi kontrol. Coba lihat. Kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol kita dalam mengelola murid kita atau dalam mengelola diri kita. Ini dia. Sebagai pembuku, pembuat rasa bersalah, bersuara teman, ya, posisi kontrol teman, pemantau, manajer. Jadi ada 5. Ya, kita sekarang pembuku. Pembuku bisa menggunakan dukungan fisik atau verbal. Kemudian pembuat rasa bersalah.
Jadi jika yang pertama apa tuh memberi surat teguran? Pertama surat teguran. Nah, tapi orang tua tidak respon. Yang kedua tidak. Yang ketiga sanksi, berarti istilahnya udah mendekati istilah kalau main bola kartu kuning. Kalau kartu merah kan langsung keluar. Ada kena hukuman fisik atau verbal, ada nggak kira-kira? Fisik misalnya disuruh keliling lapangan atau disuruh dia seharian nggak boleh keluar. Itu tetap diberikan dulu. Tetap diberikan ya. Berarti Bapak lebih condong kepada menghukum ya Pak ya? Kalau Bu Erna bagaimana Bu Erna? Bu Erna dia nggak mau pas setuju dengan Pak Jabar. Bu Erna dia nggak mau jadi penghukum ya Bu Erna. Iya, kalau Erna Bagaimana? menurut Erna Itu yang kedua. ya, kalau Erna misalnya ada salah satu dari murid Erna itu atau peserta didik Erna itu yang datang terlambat. Ternyata awal mulanya tanya dulu nih, kenapa bisa terlambat hari ini? Misalnya dia jawab, udah ibu misalnya, oh semua hanya tidak deh, berarti harus dirawat. Kita memberikan sesuatu yang bisa atau mudah dipahami oleh si murid, sehingga si murid nanti tidak mengulangi lagi kesalahannya tanpa merasa terintimidasi atau merasa tidak nyaman. Jadi lebih kira-kira condong kemana Bu? Aduh, ke manajer ya. Ya, kayaknya di Kalau untuk manajer dia ada 3 tahapan. Oh, itu terserah. Oh, itu bisa Tapi Ibu. bukan, maksudnya kalau Erna nih, kalau Erna terjadi di lapangan, kalau ada anak murid Erna atau salah satu peserta didik Erna yang datang terlambat, ya kayak tadi ya kayak melakukan, yaitu menanyakan, memberikan pandangan, dan si murid ini harus tahu nih masalahnya, berarti kenapa dia telat datang ke sekolah, kata dia telat tidur dong. Nah, jadi kalau telat tidur itu baik atau buruk? Buruk dong. Nah, yang buruk ini si siswa tahu bahwa itu tidak baik untuk dilakukan dan dikulang, sehingga dia tidak cepat dan dia alhamdulillah bisa memenuhi pagi untuk datang ke sekolah. Iya, hebat tepuk tangan Bu Erna dulu. Mantap Bu Erna ya. Kita lihat ya. Nah, jadi untuk lebih merinci tadi kan ada 5 fungsi kontrol. Mungkin kalau jadi sebagai penghukum agak berat artinya ya. Oh, Bu Erna kurang setuju dengan pendapat Pak Jabar. Jika aku merasa bersalah, nyaman tidak? Tidak nyaman juga ya. Kita merasa bersalah. Iya. Kemudian untuk ini sebagai teman. Jika sebagai teman, kira-kira muridnya patuh tidak? Ya bisa ini ya, kurang ya, sebagai teman ya. Kemudian sebagai pemantau, jadi artinya muridnya merasa curiga nih, gurunya mantau nih, nanti ngapor ke kepala sekolah kan gitu. Masih ngawas ya, nyaman tidak muridnya? Tidak nyaman juga ya. Untuk manajer, oke. Untuk manajer sebagai tahapan posisi kontrol sebagai manajer itu ada 3 tahapannya. Nah di sini kita lihat segitiga restitusi. Ya, ini pembahasan terakhir kita. Oke, kita lihat. Nah, pada segitiga restitusi tersebut, agar kita menjadi manajer, ya, agar kita menjadi posisi kontrolnya sebagai manajer ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Ya kan, contohnya tadi kita ambil saja murid terlambat datang, ya kan, menstabilkan identitas. Di sini guru menyampaikan, kan murid sudah datang, terlambat dia sengaja. Jika pada posisi penghukum, langsung gurunya marah-marah ya kan, kenapa kamu datang terlambat? Tidak mau tahu ibu, kamu harus keliling lapangan sepak bola 2 kali. Atau hal-hal yang lain yang menghukum, baik secara fisik maupun secara verbal. Begitu. Jika tahapan yang lainnya sebagai merasa tidak nyaman, dia akan merasa ini ya kan, jika sebagai ini ya tadi. Namun jika sebagai posisi teman, bisa saja gurunya mengulang kembali. Pada posisi pengawal pemantau, dia merasa kurang nyaman juga. Namun sebagai manajer di sini dia, maka guru akan menyampaikan kata kuncinya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya tidak? Padahal tidak bapak ibu terlambat. Pernah ya. Jadi bukan murid si Ani saja yang pernah kita contoh namanya Ani. Bukan Ani saja yang pernah dia terlambat, tapi guru kita juga pernah merasa terlambat. Itu merupakan kata kunci dari menstabilkan identitas. Kemudian itu ada yang lain. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, karena semua orang bisa melakukannya. Ini merupakan kata kunci pada menstabilkan identitas. Sehingga kita merasa bersalah tidak murid yang terlambat tadi. Dia tidak merasa
keyakinan. Seperti di kelas Fitri tadi ada 3 keyakinannya. Yang pertama, semua anggota kelas perlu menghormati orang lain. Yang kedua, semua anggota kelas perlu disiplin. Yang ketiga, semua anggota kelas perlu rasa aman. Dari ketiga keyakinan kelas tadi, yang mana berhubungan dengan murid terlambat? Iya, benar sekali teman-teman. Sudah bagaimana ya? Jadi di simpang itu sudah mencerminkan kan keyakinan kelas. Jadi bisa kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati yang berhubungan dengan masalah ini tentang disiplin. Bisa juga kamu menjadi orang seperti apa? Sebenarnya saya ingin menjadi orang disiplin. Cuma itu mungkin di luar kuasa atau kendali. Oke ya, kita lihat kasus sedikit lagi. Imam marah besar karena Fadilah selalu mengganggunya. Imam dan Fadilah merupakan murid dengan hambatan intelektual. Nah ya, kesampaikan identitas. Di sini ada kata-kata dari guru. Ya, kata-kata gurunya yang tadi itu. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Jadi kita mengganggu kawan mungkin ada sebab, ya kan? Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini. Ya, kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Ini ya, pada masuk pada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Jadi tadi karena mengganggu kawan, keyakinan mana yang dilanggar? Keyakinan? Iya, ya kan mengganggu kawan. Jadi sini melanggar dia tentang saat kita semua anggota kelas perlu saling menghormati. Oke Bapak Ibu ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah mempelajari tadi budaya positif. Di dalam budaya positif itu ada 6 item yang telah kita pelajari bersama. Kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan? Alhamdulillah ya, sebenarnya sudah paham semua ya. Mungkin Bu Ida boleh sampaikan sedikit hasil kesimpulan yang kita mulai ke depan. Oke, Terima kasih. Itu materi adalah pertanyaan tentang materi hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua karena ini berkaitan dengan murid yang akan kita didik di kelas. Ini akan kita berusaha untuk menerapkan langsung di kelas seperti keyakinan kelas tadi itu sangat baik dan budaya positif itu juga bisa kita sampaikan kepada siswa tentang materi hari ini karena sangat berkaitan dengan pengembangan dari peserta didik kelas. terima kasih tangan untuk Bu Ida ya. Alhamdulillah ya, sudah ada volunteer dari Bu Ida dan mewakili Bapak Ibu semuanya mengenai materi kita hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua sehingga kita dapat mengimplementasikan di kelas kita masing-masing. Oke baik, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itulah tadi ya tentang materi yang kita pelajari mengenai budaya positif. Budaya positif itu sangat penting memang untuk kita implementasikan di kelas kita, untuk sehari-hari kita. Di samping itu, sebenarnya budaya positif itu juga perlu untuk diri kita sendiri. Demikian Bapak Ibu. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas ya. Kita kan sudah belajar tentang nilai-nilai kebaikan ya kan, nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai yang positif itu harus kita tanamkan di hati kita, ya kan? Coba Fadilah sebutkan apa tadi nilai-nilai yang akan kita buat sebagai keyakinan di kelas kita. Kita boleh tidak mengganggu kawan? Nggak mengganggu kawan, berarti kita harus menghormati. Iya, apa? Menghormati. Iya, menghormati kawan. Ditulis ya, menghormati. Menghormati siapa? Menghormati kawan atau orang lain. Ini dia. Ini merupakan keyakinan di kelas kita. Apalagi? Ayo Imam. Apalagi? Apa? Disiplin. Iya. Kita harus disiplin. Bagus sekali ya. Bagus disiplin.
Kita misalkan ada orang yang mengganggu kita merasa aman atau tidak? Tidak aman kan? Kita perlu tidak rasa aman? Perlu? Iya, kita semua perlu rasa aman. Makanya kita tidak boleh mengambil barang orang lain bila tidak ada izin, ya. Kita izin dulu jika perlu, ya. Tidak boleh langsung mengambil. Orang akan kecarian nanti, ya. Itu berarti perlu rasa aman. Ya, sesuai kesepakatan kita tadi, kita telah menentukan 3 keyakinan kelas kita. Yang pertama tadi menghormati orang lain atau menghormati kawan. Terus ini ada tidak telat. Tidak telat kita rubah ke positif, berarti disiplin ya. Kita disiplin. Kemudian yang ketiga perlu rasa aman. Jadi keyakinan kelas kita nanti kita buat yang pertama, kita anggota kelas perlu menghormati orang lain. Yang kedua, apa Fadila? Kita anggota kelas perlu disiplin. Yang ketiga, kita anggota kelas perlu rasa aman. Iya, sudah ya.